Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita, kita memuji-Nya, kita menyembah Dia, kita mengucapkan syukur untuk setiap kasih-Nya dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesusku, datang padamu.
Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu dari tangan kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, membasahi hati kami Tuhan, urapi kami ya Roh-Mu, biar kami menikmati-Mu Tuhan, biar kami menikmati datanglah dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Mari saudara, kami undang semua bangun berdiri, kita sama-sama nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Ajaib Tuhan, amin.
segalanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan Bapa. Kami siap terus Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Wih, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi beri tos kanan kiri, katakan bergiranglah. Giranglah hati, giranglah hati. Saudara, terkadang kita merasakan bahwa akhir-akhir ini banyak hal yang membuat kita merasa lelah, merasa apa yang kita kerjakan gak ada hasilnya. Apalagi tahun 2026 diprediksi adalah puncak dari banyak hal yang tidak enak, terutama masalah perekonomian. Tetapi baiklah kita terus menjaga hati kita,
biarlah kita hidup terus memegang janji-janji Tuhan, karena janji-janji Tuhanlah itu kita bisa hidup, kita punya pengharapan, dan kita terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
Di saat kami percaya kepadamu, kami memiliki iman yang sempurna, maka segala sesuatu jadi sesuai dengan iman kami Tuhan. Engkau pasti menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau pasti akan memulihkan keadaan kami. Engkau pasti akan menolong kami. Dan Engkau pasti akan memberkati kami dengan luar biasa. Mujizat akan kami rasakan sendiri Tuhan, bukan kata orang, tetapi kami merasakan mujizat itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami teramat percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh ada pagi hari ini juga. Semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan penyertaan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang dengan keletihan, kelesuhan, mungkin cuaca yang kurang mendukung Tuhan, tetapi kami datang untuk beribadah kepadamu. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu. Bukti kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Tidak ada satupun, tidak ada apapun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau sebentar kami mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dunia yang semakin tidak baik, semakin gelap, kami butuh firman-Mu menerangi langkah-langkah kami Tuhan, menuntun jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami sekali lagi Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dengan taat dan setia dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Boleh duduk. Ya, duduk juga gak apa-apa. Duduk boleh. Ini siang mau duduk boleh. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita ada pagi-pagi ya. Jam 8 Bu Nomi WA sama istri saya di tol, hujan, berhenti gerimis, hujan, berhenti gerimis, hujan terus sepanjang perjalanan dari Bandung ya. Bu Nomi bilang hujan deras sekali, betul ya? Jam 8 tadi hujan deras ya. Aduh, saya bilang sama Tuhan, ya gak apa-apalah jam 8, ini masih jam 8 ya gak? Pengerja saya di sini sampai jam 9 ya, masih jauh, nanti juga berhenti ya. Puji Tuhan ya. Walaupun cuaca mendung, begitu saya sampai di sini pengerja sudah banyak. Puji Tuhan, luar biasa. Inilah bukti orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap perbuatan dan akal budi kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini, tempat ini kembali. Pujian tadi mengatakan mujizat masih ada. Percayalah, bagi orang yang setia, taat, dan memiliki iman percaya, tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Amin. Dunia boleh bergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan mungkin digoncangkan dengan situasi apapun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, supaya apa? Supaya jangan salah motivasi kita di dalam kehidupan ini. Apalagi ini akhir zaman ya. Ini akhir zaman ini. Ya, jangan salah tuh ya, kita memiliki tujuan hidup ya, motivasi hidup, jangan sampai salah ya, karena nanti menyesal ya, menyesal nggak ada gunanya kalau itu udah kejadian ya. Begitu penghakiman ternyata kita nggak layak masuk dalam kerajaan surga ya. Coba kita buka Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Nggak bisa ya di sini. Lukas 12 ayat 13. Judulnya apa Bapak Ibu? Judulnya apa? Orang kaya yang Bapak Ibu pengen kaya? Saya tanya dulu. Pengen kaya nggak? Pengen ya. Tapi jangan jadikan itu motivasi dalam kita mengikuti Tuhan. Jangan
itu menjadi motivasi kita hidup di dalam dunia ini. Ya, semua orang kalau ditanya pengen kaya. Kenapa Bapak Ibu pengen kaya? Ayo coba salah satu. Kenapa pengen kaya? Ditanya pengen kaya, pengen. Tapi ditanya kenapa pengen kaya? Bingung. Kenapa pengen kaya? Nanti kan kalau sudah punya duit belum tentu beli ruko, ya kan? Karena belum punya duit, ya kan? Pokoknya Tuhan, kalau saya udah jadi kaya, saya pengen melayani Tuhan luar biasa. Saya pengen memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak nolong orang, Tuhan. Banyak menabur. Orang susah saya tolong semuanya. Karena duitnya belum ada. Kalau sudah ada, saya kasih tahu, beda nanti. Kenapa? Akar segala macam kejahatan karena uang, karena harta. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan engkau bersahabat dengan dunia ini termasuk segala isinya. Ya. Coba, Januar pengen kaya nggak? Ini normal dulu ya, jangan bicara rohani ya. Pengen kaya nggak? Kayaknya sih udah ya. Nah, udah kaya ya? Nggak pengen kaya ini, sekarang kita logikanya ini lagi bicara kaya duniawi. Ibu pengen kaya nggak, Bu? Pengen. Kenapa pengen kaya? Nah, ini jawaban yang real ya. Saya tanya sama orang, dia pengen kaya, kenapa? Karena kalau orang kaya pasti enak. Betul? Orang kaya pasti enak, pasti senang hidupnya. Apa yang dia mau, ya betul nggak? Dia tinggal beli. Betul? Apa aja yang dia berpikir dengan uang segalanya bisa dia dapetin. Betul? Ya? Sampai ada mungkin dia kurang cakep, kurang ganteng, yang penting kantongnya tebal, perempuan mana dia nggak bisa dapat. Betul? Dengan uang segalanya dia bisa dapat. Kenyataannya begitu nggak? Banyak orang kaya depresi. Betul? Ya, bunuh diri, loncat dari apartemen. Saya banyak ketemu orang kaya yang duitnya triliunan, tetapi dia tidak memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roh Kudus, tidak dapat dibeli dengan apapun yang ada di muka bumi. Amin. Jangan cari kaya, jangan pengen jadi kaya. Tapi kalau Tuhan kasih kita kaya, biarlah kita juga diberikan karunia untuk bisa menikmati kekayaan yang Tuhan titipkan. Amin. Dan terlebih diberikan hikmat dalam mengelolanya. Kenapa? Kalau kita nggak punya hikmat, salah ngelola, akhirnya kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Firman-Nya mengatakan seperti itu. Salomo kaya nggak? Waktu dia jadi raja, dia udah kaya belum? Sudah, karena dia warisan dari bapaknya. Betul? Waktu Tuhan nanya sama dia, Salomo, kamu minta apa daripadaku? Saya rasa kalau Tuhan datang kepada Bapak Ibu di sini, Tuhan tanya, kapalan pengen apa? Pasti jawab, saya pengen kaya. Betul? Tapi Salomo tidak minta kekayaan, dia minta hikmat. Tetapi akhirnya kekayaan itu juga membuat dia jatuh. Betul? Istri satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi 300. 300 masih belum puas. Dia ambil gundiknya berapa? 700. Betul? Ya, jadi dia punya istri dan bukan selingkuhan ya. Gundik 1000. Coba Bapak Ibu yang laki-laki pikirin, punya istri 1000 bagaimana ngaturnya? Coba pikirin. Ya. 1 tahun 365. Ya, berarti 3 tahun sekali, rolling sekali tiap hari. Betul? Ya. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Salomo jatuh dalam berbagai macam cobaan. Betul? Dia ngikutin istrinya, akhirnya nyembah berhala. Tuhan tidak berkenan. Hati-hati ya. Kita kembali ke firman Tuhan.
Orang kaya yang bodoh. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu 14 ya, genap ya, gantian ya. Judulnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku ini supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14, Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan bara-bara. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tadi saya tanya semua pengen kaya kecuali Januar bilang dia sudah kaya. Betul? Dan saya percaya perkataan Januar itu dia kaya di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kaya di hadapan dunia. Ya. Kalau orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tentang kehidupan ini, ya, atau dua minggu yang lalu saya nyanyi, Saya nyanyi di sini. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Amin. Hidup kita sementara di dunia ini, ya, tidak akan lebih dari, makanya waktu kemarin ya saya tanya, ada yang pengen jadi umurnya sampai 120 tahun? Mumpung lagi dalam hadirat Tuhan, pasti doanya dikabulin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang pengen 120 tahun. Ya. Saya umur 57 aja, berapa hari ini waktu kemarin akhirnya WA istri saya, ya, "Pak Hendy, kenapa suaranya kok kayak lagi lemes ya? Lambung saya lagi kurang beres nih, ya, lagi kurang beres gitu. Ya, tapi saya percaya ya, saya punya dokter di atas segala dokter, amin. Dan saya pernah mau mati berkali-kali tapi nggak mati-mati juga sampai sekarang. Kenapa? Karena saya punya iman. Mati hidup saya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh dunia ini. Tidak ditentukan oleh penyakit. Sekalipun ada penyakit dalam tubuh kita, ya, stadium, mungkin bukan stadium 4 lagi, stadium 7, yang kata dokter umurnya tinggal beberapa hari. Tetapi kalau Tuhan mau menjamah, Dia mau, ya, menyembuhkan saya, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi saya terang percaya apapun yang kita alami, nikmati aja, mengalir aja. Ya, gak usah pusingin dengan keadaan kita. Ya, mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin, amin. Ya, ke depan masa depan kita semua ditentukan oleh Tuhan. Anak-anak kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ya, makanya bagi orang yang setia, yang percaya, yang mengasihi Dia, ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan, kita belajar orang kaya yang bodoh. Dia sehari-hari kerjanya cari duit aja. Sampai duitnya banyak.
Ya, saking nggak muat tuh, taruh di bank juga nggak bisa terima karena dia duitnya banyak begitu ya. Ya, kalau zaman dulu mungkin nggak ada bank ya. Dia mau bikin apa namanya lumbung, dia mau bikin apa gitu ya, gudang atau apa, untuk semua kekayaan yang dia raih semasa hidupnya. Setelah dia bangun, firman Tuhan mengatakan, dia berkata kepada jiwanya, ya, jiwaku ada padamu barang kekayaan, ya, semuanya emas, perak, permata, uang, segala yang sudah banyak. Udah, lu santai-santai aja hidupnya, nikmati aja hidup lu, ya, bersenang-senanglah dengan kekayaan yang engkau miliki. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, malam ini juga engkau kupanggil untuk pulang. Ada orang yang kalau Tuhan suruh panggil pulang, dia bisa, Tuhan nanti dulu. Ada? Kita percaya hidup mati kita Tuhan yang nentukan, Tuhan yang punya. Ya. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang Januari balik, bisa nolak? Yang kecil ya, siapalah. Nah, teriak kalau Tuhan bilang, Tuhan teriak balik, bisa nolak? Enggak ada yang bisa nolak. Nah, firman Tuhan mengatakan, kekayaan yang dia miliki untuk apa dia kumpulkan. Ya. Kalau kita baca lagi ya Lukas 16 ya, tentang Lukas 16 tentang siapa tuh? Yang ayat 19 sampai 31 kalau salah. Tentang seorang yang kaya, yang hidupnya mewah, berpakaian yang benar-benar mewah terus, ya, dan ada Lazarus yang miskin. Betul? Dua-duanya mati. Lazarus mati. Dia selalu mengemis di depan pintu gerbang orang kaya ini, betul? Mengharapkan belas kasihan dari orang kaya ini, dia tidak menikmati, tidak mendapatkannya. Akhirnya si Lazarus si miskin ini mati. Mati dia, akhirnya ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya ini juga mati. Tapi akhirnya dia adanya di mana orang kaya ini? Ya, belum neraka, belum. Ya, masih semi neraka. Tetapi dia sudah merasakan panasnya semi neraka. Dia bilang kepada Bapak Abraham, ya, tolong tuh Lazarus kasih ke air setetes aja gitu, karena dia merasa haus luar biasa. Ya. Semasa hidupnya dia menikmati kekayaan, kehormatan, kedudukan dan sebagainya. Tetapi di dalam dirinya dia tidak kaya di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan karena dia tidak peduli dengan sesama, tidak ada kasih, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Akhirnya sia-sia apa yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Nah, begitu juga dengan kekayaan orang kaya yang bodoh ini. Orang kadang-kadang begini, saya ngobrol ya, saya juga dulu berpikiran seperti itu walau waktu belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya cari duit untuk anak. Betul? Yang punya anak kalau cari duit pasti untuk anaknya, Pak ya. Betul? Bukan untuk istri. Betul? Betul, ya. Saat laki-laki dia berumah tangga, pasti dia cari duit untuk istri. Begitu punya anak, dia cari duit untuk anak. Betul? Untuk anak. Banyak orang kaya seperti itu. Dia berpikir begini, gua cari duit, memang saya tahu, kata dia, umur saya tidak akan selamanya, suatu saat pasti akan mati. Tetapi biarlah kekayaan yang saya capek, saya kumpulkan ini, nanti saya wariskan ke anak cucu kita. Supaya apa? Tadi seperti ibu katakan, supaya anak cucu dia bahagia hidupnya, berkelimpahan harta. Sudah gak usah pusing cari uang untuk beli rumah, dia kasih warisan. Betul? Betul? Dia berpikir nanti anaknya akan bahagia dengan kekayaan yang dia cari semasa hidupnya, yang dia wariskan kepada anaknya. Tetapi berapa banyak kejadian waktu orang tuanya meninggalkan harta sebegitu banyak,
Anak yang tadinya akur, pernah dengar nggak? Jadi berantem, merebutkan warisan. Warisan mungkin ada 1 triliun. Ya, makanya mamon ini bahaya. Mamon itu bukannya uang aja ya, kedudukan, kekayaan, kehormatan, ya. Ini bahaya kalau kita tidak di dalam Tuhan. Akhirnya kita menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan kekayaan ternyata tadinya anaknya baik, saling mengasihi sama saudaranya, sama orang lain juga dia baik, benar di mata Tuhan, rajin ke gereja. Tapi waktu dia menerima warisan yang begitu banyak dari bapaknya, apa yang dia lakukan? Dia mulai sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Dosa yang satu dia lakukan, akhirnya ada dosa yang lain. Akhirnya karena dia uangnya banyak, dia beli kemewahan, dia beli mobil yang bagus. Waktu dia beli mobil yang bagus, otomatis pergaulan dia akhirnya meningkat. Dia bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang duniawi, akhirnya tergerus. Ya, tadinya gak ada pemikiran, dia cinta istrinya karena dia takut akan Tuhan. Dia mulai tergoda. Iblis paling pintar menjatuhkan anak-anaknya. Coba ya Noah, kalau kita dandanin jadi seperti artis, naik Mercy, betul? Seri 7. Betul? Kira-kira ada yang ngelirik nggak? Kira-kira ada yang ngelirik nggak? Banyak. Betul? Januar awal dia ngomong, iman saya kuat, tidak terganggu. Terus ada godaan. Ya mulai nanti disuit-suit, dilirik atau apa gitu. Lama-lama dia bisa jatuh. Betul? Ya, jangan bilang, oh saya memang gak bakal terganggu. Jangan. Nanti kalau udah ada kejadian itu, baru Bapak Ibu ngerti tentang kehidupan ini. Makanya jangan main-main yang dengan namanya mamon. Makanya Tuhan bicara begini di firman Tuhan. Anda tinggal pilih. Anda mau pilih Tuhan, apa mau pilih mamon? Anda tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Anda mengasihi yang satu, pasti Anda tidak mengasihi yang satunya. Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda tidak mengasihi mamon. Anda mengasihi mamon, pasti Anda tidak mengasihi Tuhan. Bohong kalau ada orang yang ngomong dia mengasihi mamon tapi juga mengasihi Tuhan. Karena Anda cinta dunia ini berikut dengan isinya, Anda menjadikan Allah musuh. Nggak kelihatan aja, tapi firman Tuhan mengatakan Anda menjadikan Allah musuh. Suatu saat tapi pasti itu akan terjadi. Amin. Ya, jangan pernah berpikir bahwa meninggalkan warisan untuk anak cucu itu membuat dia bahagia. Belum tentu, malah akhirnya kita merusak kehidupan dia. Yang tadinya cinta Tuhan, akhirnya cinta mamon. Amin. Makanya belajarlah tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya sekarang mengerti, saya tahu kok masa depan anak saya ada di tangan Tuhan. Yang penting saya lakukan bagian saya dengan baik dan benar. Saya cari uang, saya bekerja, tapi bukan kekayaan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah saya harus menjadi orang yang lebih benar di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Tuhan. Ini motivasi saya hidup sekarang. Demikian jadinya dengan orang yang membuang harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saya tidak mau kaya di hadapan manusia, tetapi saya mau kaya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Makanya Bapak Ibu sudah dikasih kuncinya sama Tuhan sebetulnya firman Tuhan. Coba buka di Matius 6 ayat 33. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu ya. Hidup pilihan. Bapak Ibu mau mengubur kerajaan dunia, kekayaan duniawi, atau kekayaan yang Tuhan berikan,
Bapak Ibu mau pilih kerajaan dunia atau kerajaan Allah, itu Bapak Ibu yang putuskan. Saya berusaha untuk mengikuti firman Tuhan, yaitu apa? Saya mau mencari kerajaan Allah. Dan saya teramat percaya kalau saya mendapatkan kerajaan Allah, maka semua yang saya butuhkan Tuhan pasti akan sediakan dan Tuhan pasti akan tambahkan. Amin. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Ya, kita mau damai sejahtera, sukacita, yang berkat juga bertambah dalam hidup ini. Amin. Betul? Ya. Tetapi orientasi kita jangan menjadi kaya. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang mengubur kekayaan maka dia akan masuk dalam berbagai macam pencobaan. Karena kekayaan itu semakin diuber, dia makin punya sayap, dia akan terbang dalam kehidupan kita. Jangan uber kekayaan. Kalau Tuhan kasih kaya, hati-hati. Kalau Anda tidak siap, tidak punya hikmat dari Tuhan, engkau akan jatuh. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak, bahkan kita lihat nabi-nabi yang perjanjian lama jatuh karena mamon. Salah satunya adalah Salomo. Salomo itu raja paling kaya di dunia, betul? Pada zamannya. Jatuh. Daud jatuh nggak dikasih ke mamon, ya kekayaan, dia dikasih kekuasaan, kedudukan, jatuh nggak? Jatuh. Cuman Daud mau kembali ke Tuhan. Ya. Dia punya kekuasaan, dia lirik. Batseba lagi mandi. Ya, saya juga bingung tuh, ya kan? Gimana ceritanya tuh? Mungkin Tuhan izinkan kali ya pencobaannya. Daud bisa-bisa seorang raja ngintip orang mandi. Hah? Istri dari prajuritnya. Begitu melihat Batseba, nah ini ya dia punya kuasa. Dia suruh tuh pegawainya, coba Batseba bawa sini. Batseba gak bakal bisa nolak, yang mati seorang raja, betul? Yang punya kedudukan, yang punya kuasa. Akhirnya Daud jatuh dalam dosa yang luar biasa, bahkan dosa pembunuhan. Dia pikirin bagaimana nih ya lakinya supaya mati nih, ya nggak? Dia kirim ke medan perang, betul? Habis itu punya ide gila lagi, ya, mendengar itu Batseba hamil, cepet-cepet dia suruh pulang, suruh ini, untung lakinya nggak mau kan, ya? Nah itu hati-hati. Makanya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan aja. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman itu adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Kita tidak jatuh dalam kegelapan karena firman Tuhan itu menerangi hidup kita. Makanya patokan kita adalah firman Tuhan. Amin. Pengen kaya, ya, pengen semua ditambahkan, pengen memiliki segalanya, kita belajar dari firman Tuhan. Amin. Nah kuncinya kan sudah ada. Nggak ada di sini. Matius 6 ayat 33 apa? Ada ya? Apa firman Tuhan mengatakan? Bapak Ibu punya motor satu, pengen jadi mobil? Ini gereja juga nawarin ini. Betul? Deposito 1 miliar menjadi 2 miliar, pengen? Betul? Semua orang kalau ditanya betul pasti mau, betul? Betul? Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan itu yang menjadi tujuan kita. Amin? Percayalah kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ditambahkan ini adalah berkat rohani dan jasmani. Tapi jangan berpikir, oh berkatnya langsung pokoknya duit, harta. Jangan. Ya, terserah Tuhan mau memberkati kita. Karena apa? Karena Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Allah tahu yang terbaik. Kalau menurut Pak Parang yang terbaik adalah kalau motor saya berubah jadi mobil. Itu terbaik bagi Pak Parang. Tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Kenapa? Pak Parang naik motor,
Dia mah masih cinta Tuhan, dia nggak bakal sombong. Begitu diganti mobil, belum tentu dia bisa jadi sombong, betul? Mulai sombong, dia nggak sadar tuh dia naik mobil. Wih, gue sekarang naik mobil nih. Nah, Tuhan tahu bahwa kalau saya kasih mobil, nanti bisa menjatuhkan, menjerumuskan paparan. Makanya ditunda dulu, diproses dulu paparan. Amin. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Betul? Ya? Yang lagi heboh itu di berita, kan lagi heboh apa namanya? Tukang es apa? Es gabus. Betul? Yang dianiaya, yang katanya dari sport. Ya? Tahu Anda beritanya yang terakhir? Dia dikasih berkat gak? Dia orang susah, anaknya 3 berhenti sekolah, istrinya sudah, kalau nggak salah sudah nggak ada ya. Anaknya udah berhenti sekolah semua karena nggak mampu. Dia dagang es gabus, betul? Nah, kalau menurut bapak ibu, dia punya motor nggak? Nggak punya. Dia punya duitnya. Menurut bapak ibu nih, dia punya duitnya. Duit banyak maksudnya. Betul? Dia pasti cuman ala kadarnya menjalani kehidupan ini. Waktu dia aniaya, mungkin Tuhan izinkan karena Tuhan mau memberkati dia. Betul? Apa yang terjadi? Rumahnya diperbaikin. Duit dikasih umroh. Betul? Betul? Dikasih motor. Yang ngasih motor ini Polsek Depok. Dikasih motor. Nah, inilah fondasi dia belum benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi sekarang dia minta mobil. Bapak itu tahu kan beritanya kan? Dia minta mobil. Rumah sudah dibagusin, duit banyak yang nyumbang, motor dikasih umroh gratis. Sekarang dia minta mobil. Saya lagi mikir, lu motor aja mungkin oke lah, lu mungkin bisa bawa motor. Saya percaya lu belum bisa nyetir mobil, jangan-jangan. Betul, nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang-orang sekelilingnya yang ngomporin dia. Aji mumpung, lu minta mobil sekalian. Nah, inilah kadang-kadang ya, Mamon ini sangat-sangat jahat, bisa merubah karakter orang dalam sekejap. Amin. Ya, makanya sampai sekarang tuh Pak Pujo nggak dikasih jadi konglomerat dulu, betul? Ya, Pak Pujo kan mulung ya Pak ya, tapi sayang sama Tuhan kan. Kalau lagi mulung terus ketemu uang 10 miliar, coba Pak Pujo bayangin. Lagi mulung ketemu tas isinya 10 miliar. Coba Pak Pujo, jadi gitu aja sekarang kita lihat tes mental kita nih, kerohanian kita di hadapan Tuhan. Seandainya ketemu 10 miliar, langsung aja seolah-olah itu 10 miliar gua udah dapat. Apa yang Pak Pujo lakukan dengan 10 miliar? Pak Pujo ini taat loh sama Tuhan loh, rajin doa, rajin ke gereja, pelayanan, betul? Ya, begitu dapat 10 miliar, kabur. Makanya Bu, sampai sekarang Tuhan belum kasih, ya. Dia kabur cari lagi gadis, bener nggak? Ya, dengan 10 miliar, ya. Kumis dihilangin, ya nggak, rambut disemir, betul nggak, pakaian najis, betul nggak? Dia cari ya, dia langsung pergi ke mana tuh ya, yang banyak tuh janda-janda muda, ya.
Pak Pujo itu pasti tahu lah janda-janda muda ini. Betul? Ya, saya kalau lagi bercanda sama kawan saya kan yang sering yang panah tuh ya. Tahu daerah janda-janda muda di mana? Yang cukup dengan 300.000 sebulan. Ada yang 500.000 sebulan. Ini saya bukan promosi ini ya. Ya. Nah, diikat dengan kawin siri seolah-olah benar di hadapan Tuhan. Betul? 500.000. Betul? Punya simpenan di sana sini. Ya, coba aja kalau misalnya kayak Yanuar punya income 10 juta. Ya. Anggap aja 5 juta kasih keluarga. 5 juta bisa 10 biji tuh. 10 biji, 10 simpanan. Sana satu 500.000. Ada nggak yang seperti itu? Ada kan? Pak Pujo pura-pura nggak tahu aja. Ya, sekali lagi ya. Kalau orientasi kita ingin jadi kaya, mau berkerajaan dunia, suatu saat pasti akan jatuh. Suatu saat. Ya, makanya firman Tuhan akhirnya berikan tuntunan kepada kita untuk biar kita gak jatuh, supaya kita tidak jatuh dalam kegelapan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Lu kalau mau ditambahi berkat jasmani dan rohani, terserah nanti Tuhan yang mau memberikannya berkat yang mana dulu. Itu urusan Tuhan. Kenapa? Karena Bapa pasti tahu yang terbaik untuk anaknya. Seorang bapak pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Betul? Bukan yang terbaik menurut anaknya, tetapi yang terbaik menurut seorang bapak. Saya seorang bapak. Ya, kalau anak saya masih SD, terus dia minta mobil, gak usah minta mobil lah, dia minta motor lah ya. Bapaknya punya uang, kaya, dikasihnya. SD nih, SD kelas 1. Dikasih supir lagi. Ya enggak, kalau nggak dikasih supir, betul? Tapi seorang anak dia lihat bapaknya kaya, bapaknya murah hati, dia minta motor, ya. Dan dia tahu bapaknya masih sanggup kok beliin dia motor. Jangankan 1 motor, 100 motor juga bisa. Dan dia tahu bapaknya baik, sangat-sangat baik. Tapi waktu anaknya minta itu, bapaknya memutuskan, akhirnya dia tahu yang terbaik untuk anaknya bukan motor, karena masih SD. Yang terbaik adalah sepeda roda 3. Waktu anak terima sepeda roda 3, kan gak sesuai dengan keinginan dia dong. Ngambek gak tuh anak? Udah ngambek, salah bergaul sama anak-anak yang lain. Bapak lu pelit. Betul? Gua kalau punya bapak begitu mau gua buang. Betul? Karena dikomporin, makanya jangan salah bergaul Bapak Ibu, ini akhir zaman. Jangan salah bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Betul? Nah, bapak yang baik, dia tahu yang terbaik untuk anaknya. Kita punya bapak juga yang terbaik di surga, dan dia tahu yang terbaik untuk kita. Apa? Ya Pak Pujo ya, yang terbaik itu apa ya untuk Pak Pujo saat ini ya. Jangan mimpi, ya, jangan mimpi itu dulu. Coba bayangin dulu, salah jalan nggak? Salah, ya. Pengalaman. Ini tuh kan ada pengalaman kayak gitu, ada bibit ya. Jangan bibit yang udah mati ini tumbuh lagi, jangan ya. Nah sekali lagi ya, Matius 6 ayat 33. Kalau kalian mau ditambahkan segala sesuatu yang kalian impikan, kalian butuhkan, ya, dan kalian ingin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Ini aja kuncinya. Ya. Cari kerajaan Allah, jangan kerajaan dunia. Makanya gereja zaman sekarang banyak yang salah. Makanya saya kemarin saya sampaikan bahwa nanti gereja-gereja besar akan mulai digoncang oleh Tuhan. Gereja-gereja yang salah. Ini akhir zaman, harusnya jemaat dididik untuk jadi hidup yang benar, mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan lagi ditawarin bagaimana menerima berkat-berkat dunia. Lu nabur sedikit, nanti tuai sedikit lu, ya. Tabur yang banyak, nanti terus doa syafaat ini berdoa, Bapak berkatilah orang yang memberi hari ini 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya, hati-hati.
Saya paling nggak suka tuh. Makanya kalau ada orang yang doa syafaat, kalau sekali mungkin kepleset nggak apa, tapi kalau berkali-kali berarti itu tujuan dia untuk menyesatkan jemaat, untuk menyesatkan jemaat. Seolah-olah jemaat kalau memberi, dia pasti akan menuai 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Kalau bagus 100 kali lipat. Nah, saya bilang Tuhan Yesus kita itu bandar togel kali. Ya, jadi kalau pasang 2 angka dapat 60, ya, pasang 3 angka, pasang 4 angka begitu ya. Ya, patokannya adalah seperti itu. Mau punya rumah lagi, banyak nabur. Ya, penyesatan itu namanya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, ya, jangan ngubur kekayaan, jangan mengharapkan mamon. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Gak usah khawatir, semua yang kamu butuhkan Tuhan sediakan. Amin, amin. Nah ini yang harus ditekankan ya, kerajaan Allah ini, bukan kerajaan dunia. Udah jelas firman Tuhan kok, Allah benci ya orang-orang yang mengasihi dunia ini berikut dengan isinya. Tuhan benci orang seperti itu, karena yang dicari adalah kerajaan dunia dan isinya. Ya Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, amin. Nah kerajaan Allah dan kebenarannya ini, kerajaan Allah ini apa sih? Apa sih? Isinya apa? Selalu saya tekankan, itu aja yang dijaga. Kan kita disuruh mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Betul? Betul? Nah kerajaan Allah itu apa? Isinya apa? Bukan duit. Ya. Kalau duit, harta, kedudukan, kekayaan, kehormatan itu berarti kerajaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Seperti iblis menawarkan kepada Yesus waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yang ditawarkan iblis bukan kerajaan Allah kepada Yesus, tapi kerajaan dunia. Engkau lihat dunia ini, engkau sujud menyembahku, aku akan berikan kepadamu. Hati-hati. Yang ditawarkan oleh Tuhan adalah cari kerajaan Allah, cari aja ini, maka semua akan ditambahkan dalam hidupmu, termasuk damai sejahtera dan sukacita dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah, coba bukan yang terakhir, Roma 14 ayat 17. Ini harusnya Bapak Ibu apa? Ya, kerja, tapi itu menjadi kaya itu bukan motivasi kita. Kita kerja, kita dapat uang, kita memberkati orang yang susah. Jangan seperti orang kaya, ngelihat orang susah, dia nggak punya kasih, akhirnya orang kaya itu masuk neraka. Mendingan Lazarus miskin di dunia, tetapi dia masuk dalam kerajaan surga, ada di pangkuan Bapak Abraham. Makanya tahun ini, tadi si Chris ngomong tahun ini susah ya. Bapak Ibu tahun ini lebih susah nggak di tahun 2025? Ini baru masuk nih. Lebih susah nggak? Hah? Tahun 2026 banyak semua pengamat ekonomi, paranormal, semua keluar, semua paranormal keluar. Betul? Tahun ini tahun gelap, susah setengah mati. Betul? Tapi saya dapat di tahun ini, memang tahun ini tahun gelap, tahun susah. Tapi ini tahun berkat bagi anak-anak Tuhan yang mau setia dan percaya kepada Dia. Dan waktu Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menjadi garam, menjadi terang, jadi berkat bagi orang. Jangan seperti orang kaya ini, sudah kaya, Lazarus susah, mau makan sisa-sisa makanan dari mejanya aja gak dikasih. Amin. Ini tahun berkat bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan hidup dalam kebenaran. Nah kerajaan Allah itu hanya berbicara, dia bukan bicara makanan dan minuman. Makanya ini yang selalu saya tekankan. Dunia boleh bergoncang, tapi kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Kita mau hidup di dalam kerajaan dunia atau kita mau hidup di dalam kerajaan surga? Kalau Anda hidup di dalam kerajaan dunia di 2026 nih, Anda pasti akan digoncangkan. Karena semua nanti akan digoncangkan di dalam 2025 ini. 2026. Tetapi kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan. Anda pilihlah hidup di dalam kerajaan surga.
Sehingga apapun yang digoncangkan oleh Tuhan di dunia ini nggak berpengaruh bagi kita. Amin. Karena kita dalam lingkungan kerajaan surga. Ya, nggak ada dampaknya. Ini sudah dibuktikan dalam perjanjian lama juga. Ya, zaman Abraham susah, tapi Abraham diberkati oleh Tuhan. Zaman Ishak susah itu negeri, sudah bertahun-tahun. Tapi waktu dia taat dan setia, walaupun gak masuk logikanya si Ishak, karena logika dia harus keluar dari negeri itu untuk mencari nasib di negeri orang. Tetapi Tuhan ngomong, gak boleh, dia stay. Dia taat, dia setia, dia menabur. Ishak di tahun yang sulit itu, dia juga menuai 100 kali lipat. Tuhan memberkati, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin. Karena kerajaan Allah tidak mungkin digoncangkan oleh situasi apapun kondisi yang ada di muka bumi ini. Nah, tinggal pilihan kita mau hidup di dalam kerajaan dunia atau kerajaan sorga. Kalau mau hidup di dalam kerajaan sorga, berarti ini harus ada di dalam kehidupan kita syaratnya. Yaitu apa? Lu harus hidup benar. Kebenaran hanya ada di dalam kerajaan surga. Baterainya habis. Iya, habis benar. Pinjam ya. Tes ya. Kita sepakat mau tinggal di dalam kerajaan surga, amin. Supaya nanti ini kalau dunia digoncangin nih 2026 ya, digoncangin dengan luar, kita nggak bakal digoncangin, santai aja. Kenapa? Yang digoncang kerajaan dunia. Loh, kita ada di dalam kerajaan surga. Dan firman Tuhan mengatakan kerajaan surga tidak mungkin bisa digoncangkan. Amin. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga harus hidup seperti ini, yaitu hidup di dalam kebenaran. Amin. Makanya selalu saya ngajarin orang, lu hidup benar aja. Lu orang benar aja, berkat ada di kepala lu. Nggak usah cari itu berkat. Berkat ada di kepala orang benar. Betul? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Makanya nggak usah pusing-pusing hidup ini. Udah lu jadi orang benar aja, udah titik. Berkat nggak jauh, tapi jangan lagi duit ya. Pendeta juga sih di sini. Makanya apa yang dicari orang? Kita cari duit karena itu adalah fasilitas untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita selama masih di dunia. Tapi bukan itu tujuan kita. Percaya aja. Yang penting kerja yang rajin, yang jujur. Hidup di dalam kebenaran. Kerja mesti benar, istri mesti jadi seorang yang istri jadi orang benar, suami mesti benar, anak mesti benar, orang tua mesti benar. Ya. Nah, ini kalau Pak Pujo sekarang masih benar, 10 miliar nggak tahu nanti dia kan. Ya. Pelayan Tuhan mesti benar, semua. Betul? Nah, itulah ciri orang yang hidup di dalam kerajaan surga, yaitu apa? Dia mengerti tentang kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Ya, istri nyimpen duit terus bohong, Pak, duitnya mana? Nggak ada, cuma segitu. Ada diselipin. Kayak gitu. Dia ketawa sama Pak Pujo barengan kalian. Nemu di jalan 10 miliar, dia pulang ke rumah, wah, puji Tuhan, katanya, puji Tuhan, katanya. Nemu 10 miliar nih. Dia ngelapor ke istri dengan sukacita sama anak-anaknya. Kita makan yuk, katanya kan. Kita dapat berkat dari Tuhan. Dia ngomong, cuma 3 miliar. 7 miliarnya dia udah punya mikirin ini untuk ngabur kemana nih, ya kan? Ya. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti jujur di hadapan istri. Betul? Betul? Januar masih jujur kan ya sama istrinya? Ya, sekali lagi, apapun sakitnya, kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Ya, menyakitkan daging sebetulnya. Tetapi memberikan damai sejahtera kepada rohani kita. Betul? Gaji bulan-bulan kasih istri, jujur semua. Sakit gak ya, Man? Sakit daging ini.
Betul? Apalagi kalau istrinya gitu, kita mau beli apa gitu. Ngapain? Kan masih ada itu. Nanti aja kalau udah rusak baru beli. Langsung Januari, gua yang kerja, gua mau ganti sepatu aja susahnya setengah mati. Betul? Tapi itulah kebenaran. Ya, istri sama suami mesti saling terbuka. Makanya kalau ada seorang suami, handphonenya nggak boleh dipegang sama istri, hati-hati. Apalagi masih pacaran, cepat putusin, ganti lagi. Ya, itu tanda-tanda. Tuhan sudah kasih tahu. Tanda-tanda ternyata dia bukan pilihan kita. Nah, gitu. Ya, sekali lagi ya. Udah, gak usah pusing. Kalau Anda mau hidup di dalam kerajaan surga yang tidak tergoncang, Anda harus hidup dalam kebenaran. Amin. Harus benar dalam segala aspek kehidupan. Kedua, memiliki damai sejahtera. Kalau orang benar, sekali lagi saya kasih tahu, kalau orang benar pasti punya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Pasti. Kalau orang benar, pasti dia memiliki damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus, bukan dari Mamon, dari Roh Kudus. Pasti. Amin. Ya, kalau suami nggak benar, pasti dia nggak punya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Dia mau pura-pura damai juga nggak bisa. Dia nggak benar hidupnya. Kayaknya ada nama selingkuhan di handphone. Begitu handphonenya cuma dilirik sama istrinya, langsung damai sejahtera sukacita hilang. Betul? Karena dia hidup tidak di dalam kebenaran. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran pasti dia memiliki damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Kalau hidup dia motivasi dia benar, dia bukan mencari kekayaan duniawi tetapi kekayaan sorgawi, maka pasti dia akan memiliki damai sejahtera dan sukacita sekalipun dia nggak punya uang. Ya, dan dia pasti akan teramat percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan dan mencukupi segala apapun yang dia perlukan. Amin. Amin. Saya undang pemain musik. Sekali lagi, motivasi hidup kita bukanlah kerajaan dunia berikut dengan isinya. Motivasi kita mengikuti Tuhan. Yang kita cari adalah kerajaan sorga dan hidup di dalam kebenaran. Dan percayalah, orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala apapun yang dia ingini pasti Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Dia akan memiliki kebenaran dalam hidupnya. Dia akan memiliki damai sejahtera sekalipun dia tidak menjadi orang kaya, tetapi dia hidup dalam kebenaran, memiliki damai sejahtera dan sukacita. Saya banyak ketemu orang kaya konglomerat, tapi dia tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Bahkan ada yang lebih tragis, dia tidak memiliki karunia untuk menikmati kekayaan dia. Kenapa? Uangnya banyak, tapi makan sudah dipantang sana sini. Obat yang dimakan saking banyak. Buat apa hidup seperti itu? Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, hidup ini indah. Mati masuk surga. Amin. Amin. Ya, sekali lagi jangan ngubur kekayaan ya Bapak Ibu ya. Yang diuber adalah kerajaan surga dan berikut isinya yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita kita tidak ditentukan oleh uang, tidak ditentukan oleh keadaan pekerjaan kita lagi sulit atau tidak. Karena damai sejahtera dan sukacita kita ditentukan oleh Roh Kudus.